Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi idza radiya. Alhamdulillahi hatta yarda. Alhamdulillahi ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani billah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah hari ini kita sudah, kalau saya tidak salah, tanggal 13 Rabiul Awal ya. Ingat ya, bulan Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam tarikh Islam. Saya mengingat perkataan para salaf bahwasanya apabila mereka 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ayyuballighahum fi Ramadan, agar mereka minta kepada Allah agar mereka bisa mendapatkan bulan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Berarti mulai dari sekarang, mulai dari Rabiul Awal, para salafus saleh mereka sudah menjadikan Ramadan sebagai semangat mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar bisa meraih bulan Ramadan. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita masih berada di doa, yaitu bab tentang, beliau mengatakan rahimahullah, min anfa'il adwiyah, di antara obat yang paling bermanfaat adalah doa. Saya ingat salah satu perkataan beliau di dalam kitabnya Al-Fawaid, ada kitab beliau juga namanya Al-Fawaid. Beliau mengatakan tentang doa ini. Nah, saya bacakan ini. Asasu kulli khairin an ta'lama anna ma sya'allahu kan wa man lam yasha' lam yakun. Jadi beliau ingin menunjukkan betapa keutamaan doa itu. Beliau mengatakan, pokok segala kebaikan adalah engkau mengetahui bahwasanya apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Ya, fatatayaqqanu hina idzin annal hasanati min ni'ami. Lalu kata beliau, engkau yakin bahwasanya pada saat itu seluruh kebaikan adalah nikmat Allah SWT. Ya, seluruh kebaikan adalah perkara kenikmatan. Karena kita bisa melakukan kebaikan pasti karena kehendak Allah SWT. Karena itu kita bisa salat berjamaah, lalu kemudian mengikuti dengan ta'lib adalah kehendak Allah. Berarti ini nikmat yang harus kita syukuri. Fatashkuruhu 'alaiha wa tatadarra'a ilaihi alla yaqta'aha anka. Maka engkau bersyukur kepadanya dan engkau merendahkan diri kepadanya agar tidak memutuskan nikmat ini darimu. Wa anna as-sayyi'ati min khidlanihi wa uqubatihi. Dan bahwasanya mengetahui bahwasanya keburukan-keburukan karena khidlan. Khidlan itu Allah berpaling dari kita, dan itu bentuk dari hukuman Allah. Ya, fatabtahilu ilaihi ayyahula bainaka wa baina. Lalu engkau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala menjadikan pembatas antara engkau dengan keburukan. Kenapa? Karena keburukan pun juga adalah khidlan. Allah berpaling dari kita. Maka kita bersandar kepada diri sendiri. Ya, maka kata beliau, wala yakilaka, maka hendaklah engkau minta penghalang, minta kepada Allah agar engkau dihalangi dari dosa. Ya. Makanya diantara doa istiftah, ya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu ada 3 permintaan, minta dijauhkan masa depan, sekarang, dan masa yang lalu. Kemudian wala yakilaka fi fi'lil hasanat, dan agar Allah tidak menyerahkan kepada dirimu ya dalam melakukan perbuatan. Maknanya bahwasanya setiap perbuatan kita sandarkan kepada Allah SWT, kebaikan maupun keburukan. Wa tarkus sayyiati ila nafsik, dan hendaklah minta kepada Allah SWT agar
meninggalkan, melakukan kebaikan, menyandarkan segala sesuatu kepada Allah, baik itu melakukan kebaikan maupun itu meninggalkan keburukan. Wa qad ajma'a al-'arifuna 'ala anna kulla khairin fa asluhu bi taufiqillah lil 'abd. Seluruh orang arif bersepakat, arifun itu bukan Mas Arif Setiawan ya. Orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla maksudnya. Bersepakat bahwasanya seluruh kebaikan adalah pokoknya adalah taufik dari Allah kepada hambanya. Wa kullu syarrin, dan juga setiap keburukan, fa asluhu, asalnya adalah khidlanuhu li'abdi, yaitu Allah berpaling darinya. Itu ya ikhwan. Jadi kalau Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada kita adalah Allah kasih taufik kita. Dan jika Allah Ta'ala menginginkan keburukan artinya Allah berpaling dari kita. Sehingga apa? Kita bersandar kepada diri sendiri dalam mencari kebaikan dan keburukan. Standarnya jadi hawa nafsu. Tidak ada bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Wa ajma'u anna at-tawfiqah alla yakilakallahu ila nafsik. Dan mereka sepakat bahwasanya taufik adalah Allah tidak menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Ya. Wa annal khidlana huwa ay yukhliya bainaka wa baina nafsik. Dan khidlan, ya sebaliknya khidlan adalah ya Allah menyerahkan dirimu kepada dirimu sendiri. Makanya ada doa setiap pagi dan petang ya akhwan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah wala takilni. Jangan kau serahkan diriku kepadaku, walaupun hanya maksudnya dalam meraih maslahat dan manfaat kita ini enggak mampu ya akhwan. Ilmunya maupun amaliyahnya, taufiknya maupun ilmu itu ada dua, ilmu dan amal ya, hidayah maksudnya, hidayah ilmu, hidayah amal. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu taufik. Lalu beliau mengatakan kalau jika segala pokok segala kebaikan adalah taufik, fa huwa biyadillah, dan itu ada di tangan Allah. La biyadil abdi, bukan di tangan hamba. Ya, pamiftahuhu ad-du'a. Kata beliau kalau begitu kunci dari segalanya adalah doa. Ya, ini kaknya. Wal iftikharu, dan juga merasa membutuhkan. Iftikhar itu datang kepada Allah dengan rasa butuh. Di antaranya seperti mengangkat tangan. Ya. Wasidqul lajai, dan berjujurnya. Lajai itu maksudnya jujurnya bersandar. Warraghaba warrahba ilai, merasa takut dan merasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Famata a'tal abda hadzal miftah, jika Allah Taala memberikan kunci ini kepada seorang hamba, faqad arada ay yaftaha lahu, maka sungguh Allah berkehendak membukakan pintu-pintu kebaikan. Allahu akbar. Tidak semua orang diberi Allah taufik mau mengangkat tangannya berdoa ya ikhwah. Ya. Wa mata adallahu anil miftah, dan kapan Allah memalingkan dia dari kunci ini, baqiya babal khairi ya murtajan duna, maka pintu kebaikan akan tertutup. Nah, makanya Amirul Mukminin, kata beliau di sini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, inni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak, perhatianku bukan kepada dijawabnya doaku. Yang menjadi fokusku bukan dijawabnya doa, walakin hammad doa, tetapi doa itu sendiri. Fa idza ulhimtu doa fa innal ijabah ma, karena jika aku diberi Allah taufik untuk berdoa, maka itu akan seiring dengannya akan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ini buku beliau di setelah saya baca ini selaras dengan kenapa beliau yang dibahas pertama kali doa. Ini kan dawa, yakni obat yang paling bermanfaat adalah apa? Berdoa kepada Allah. Ternyata ini seluruh kebaikan ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Al khairu kulluhu fi yadayk, kata dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam doa istiftah, segala kebaikan ada di tanganmu, bukan di tangan hamba. Karena itu kuncinya ya ikhwan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tinggalkan kitab ini sekedar menjelaskan. Ya, nah, kemarin kita sudah bahas ya ikhwan bagaimana di antara dawabit, yakni kriteria atau standar-standar berdoa yang beliau sebutkan. Kemarin di antaranya kita sebutkan bahwasanya Nabi SAW mengatakan la man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah Ta'ala marah. Ya, karena itu ada perkataan seorang ulama ketika melihat seorang laki-laki mondar-mandir di depan istana, lalu dia bilang, ya hata, hei bung, ya,
tadhhab ila man yasuddu dunahu babahu. Man yasudduka dunahu babah. Kau pergi kepada yang menutup pintunya untukmu. Wa tadhhar laka faqru, nampak bagimu kefakirannya. Yakhfa anka ghina, enggak jelas berapa kekayaannya. Wa taqtruka man yaftahu laka baba, yang kau meninggalkan siapa yang telah membuka pintu engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu ud'uni astajib lakum, yang Allah katakan minta aku kasih. Ini aneh kata beliau. Anda datang kepada zat mondar-mandir berharap bukakan pintu padahal pintunya tertutup. Maka ada syair Arab, ada penyair yang mengatakan la tas'alanna bunayya Adam haja. Ya, jangan kau minta hajatmu kepada Adam. Ya, was'alil ladzi la abwabuhu la tuhjab. Mintalah kepada pintunya yang tidak pernah tertutup. Ya. Allahu yaghdab in tarakta su'ala. Adapun Allah marah jika engkau meninggalkan doa. Ya, adapun anak Adam justru kalau kau minta dia akan marah. Ini syair Arab. Taib jemaah, kita masuk ke bab ini ya, bab berikutnya. Ya, faslun. Mohon maaf saya buka beberapa. Nah, ini dia. Nah, kata beliau, wa minal afatil lati tamna'u tarattub athari du'a alaihi, di antara perkara yang bisa menghalangi doa, ayyusta'jala abdi, itu seorang hamba tergesa-gesa, ya, sikap ingin segera dijawab doa. Wa yastabti'ul ijabah, dan merasa lambatnya jawaban. Fa yastahsira wa yada'ad du'a, kemudian dia pun meninggalkan doa. Wa huwa bimanzilati, dan ini sama seperti kedudukan man badara badaran aw gharasa ghirasan, seperti orang yang menanam benih, faja'ala yatahadahu wa yaski, lalu dia menjaga, dia menyiramnya. Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu, ketika dia melihat kok lambat sekali pertumbuhannya dan tidak berbuah, tarakahu wa ahmalah, maka dia meninggalkannya. Nah, seperti itulah kita ya ikhwan. Jadi di antara sikap, dan memang ya ikhwan, manusia ini di dalam Al-Quran disebutkan apa? Wa kana al-insanu ajula, dalam surah Al-Isra. Sebentar ya ikhwan. Manusia itu diciptakan Allah memiliki tabiat suka tergesa-gesa. Nah, ini nih. Oh, ini. Wa yad'al insanu bisyarri du'aahu bil khair. Kata Allah Azza Jalla, ini perhatikan kalimatnya bagus sekali. Kata Allah Azza Jalla, manusia seringkali berdoa ya untuk keburukan dan juga untuk kebaikan. Ya, jadi di antara rahmat Allah ya ikhwan, Allah tabaraka wa taala tidak menjawab doa-doa yang keburukan. Kata Nabi SAW, setiap manusia, setiap seorang hamba dijawab doanya ya selama tidak berisi tentang itsmin wala qati'ati rahim, selama tidak ada dosa, selama tidak ada hal yang berkaitan dengan memutuskan silaturahim. Jadi di antara rahmat Allah, kalau Allah taala jawab semua doa-doa yang buruk, Pak, selesai. Seringkali kita kalau kesal sama orang, kita doakan keburukan. Dari sini Allah katakan tidak selamanya. Ya, lalu Allah katakan wa kanal insanu ajula, manusia itu memang sifatnya tergesa-gesa. Nah, ini diantara ikhwan yang membuat doa itu terkadang tidak diampuni, tidak dijawab oleh Allah, adalah kita segera pengen berdoa hari ini, minta pekan-pekan ini. Kadang-kadang doa itu bisa tahunan ya ikhwan. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun, yaitu ketika minta ya wab'ats alaihim, ya Allah kirimlah seorang utusan dari mereka, ketika dia mendoakan anak keturunannya di Mekah. Ya Allah kirimlah, utuslah seorang utusan dari mereka nanti kelak. Siapa? Ya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi mengatakan itu adalah doa bapakku. Ya dalam Al-Quran. Jadi antara Nabi Ibrahim berdoa dengan dikabulkannya ribuan tahun. Enggak besok sebulan setahun kemudian Allah, enggak, ribuan tahun. Naam jemaah. Dan wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Setiap orang di antara kalian diijabah doanya selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'utu falam yustajab li, yaitu ketika dia mengatakan aku berdoa tapi doaku tidak diijabah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang hamba dijawab doanya selama tidak mengandung keburukan dan juga memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil, selama tidak tergesa-gesa. Ini ya kawan, Nabi mengatakan semua doa dijawab kecuali yang mengandung dosa, ya, dan mengandung memutuskan silaturahim. Dan ini salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya, coba kalau setiap kita berdoa keburukan, orang tua kita mendoakan keburukan kepada kita, Allahu Akbar. Ya, dan selama tidak mengandung keburukan. Ya. Malam yasta'jil, syaratnya adalah dia tidak tergesa-gesa. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, wa mal isti'jal, apa itu tergesa-gesa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah berdoa, falam ara yastajib, aku tidak melihat Allah menjawab doaku. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Maka dia pun meninggalkan doa. Ini diantara ikhwan ya, diantara sebagian kita kalau berdoa ada hajat, ya sudah berdoa lalu dia tidak melihat ada tanda-tanda dikabulkan, lalu dia pun meninggalkan doa. Dia mengatakan percuma berdoa. Nah, taib jemaah, juga dalam Musnad Ahmad disebutkan hadis yang sama, qala la yazalul abdu bi khairin, senantiasa seorang hamba berada dalam kebaikan malam yasta'jil, selama dia tergesa-gesa. Karena itu ya ikhwan, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ud'u rabbakum, ya, berdoalah kepada Rabbmu, ya, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kau yakin akan dijawab. Nah itu ya ikhwan. Kenapa? Seolah-olah dia tidak yakin, pengen cepat, seolah-olah tidak yakin. Adapun orang yang yakin, Pak, dia akan terus-menerus berdoa karena dia yakin akan dijawab. Adapun orang yang tidak yakin, maka dia meninggalkan doa jika melihat doanya tidak dikabulkan. Nah, berarti kenapa dilarang tergesa-gesa? Karena di dalamnya ada ketidakyakinan. Dan seperti orang main-main. Kata Nabi SAW, la yakbalullahu doa min qalbin ghafilin lain. Allah tidak menerima doa orang yang ghafil, lengah dan main-main, tidak serius. Ya, nah, maka diantara bentuk keseriusan ya akhwan adalah terus-menerus berdoa dan tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Taib jemaah, lanjut fasal berikutnya. Ya. Wa idza jama'a ad-du'a'u hudural qalbi wa jam'iyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub, jika seorang hamba, ini dia ikhwan. Selanjutnya beliau sebutkan di antara dawabit atau jadi doa itu ya ikhwan ada dua, yaitu memenuhi syarat-syarat doa. Dan yang kedua adalah tidak ada penghalangnya, mawani'nya. Jika ini seorang, makanya ilmu tentang doa harus kita, bukan sekedar diibaratkan doa ini seperti senjata ya ikhwan. Ya, bukan, sebagian orang menganggap doa itu di lafaznya. Kalau dapat lafaz doa seperti kebanyakan orang Indonesia, wah ini doa yang mujarab, mana? Kasih tahu saya. Belum tentu. Ya, tergantung senjata, tergantung tangannya. Kuat nggak dia pegang? Lalu tahu nggak cara dia menggunakannya? Sama dengan obat juga ikhwan. Kadang-kadang ada obat, di antara orang caranya tepat, dosisnya tepat, waktunya tepat. Di antara kita obatnya sama, ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh. Demikian juga doa, ya. Kita harus tahu bagaimana dawabitnya, standarnya atau kaedah-kaedah, syarat-syarat diterimanya. Kemudian juga tentu tidak ada mawani. Syaratnya terpenuhi, tapi ada penghalangnya. Nanti kita lihat ya ikhwan. Nah, di antaranya ikhwan, kata beliau, jam'at du'a khudural qalb, menghadirkan hati. Tadi Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima doa yang ghafil. Ghafil itu lengah. Hatinya, mulutnya mengatakan begini tapi hatinya ada di mana? Ya, sama ketika kita salat ya ikhwan, kita mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Mulut kita begitu tapi hati kita tidak di doa itu. Itu namanya ghafil. Lahin itu apa? Main-main, tidak serius. Lahun, seperti orang bersenda gurau. Hanya di mulut saja. Allah tidak terima itu. Makanya diantara sebab diterimanya doa ikhwan, hudurul qalb. Makanya diantara doa yang diterima Allah adalah ketika muttar, amma yujibul muttarra idza da'ah.
Siapakah yang menjawab doa orang yang sedang al-muttar, apa bahasa Indonesianya? Terdesak. Orang kalau terdesak, antum terombang-ambing di tengah samudra ya kawan. Hanya ada kemudian tidak tahu berenang, tapi ada kayu yang antum pegang. Lalu di situ antum berdoa. Wah, itu namanya mengumpulkan hati. Ya, itu berkumpul hati. Ya, yaitu khusyuk ya. Wa jam'iyatu bi kulliyati alal matlub. Ya, dan juga seutuhnya alal matlub. Ya, jadi mengumpulkan hati kepada apa yang diminta. Kemudian wasadafa waqtan min awqatil ijabati as-sittah, kata beliau di sini, dan bertepatan waktunya dengan waktu-waktu mustajabnya doa yang 6. Beliau mengatakan ada 6. Ya. Yang pertama, as-sulusul akhiri minal lail, yaitu sepertiga terakhir dari waktu malam. Jadi ini akan sebaik-baik waktu. Apalagi kalau antum gabungkan waktu dengan keadaan. Ya, ada waktu mustajab dan ada juga keadaan mustajab. Keadaan paling mustajab apa ya, kawan? Bersujud. Ini kata para ulama, di antara doa yang paling mustajab adalah di waktu sujud di sepertiga malam terakhir. Ini yang Masya Allah kenceng banget ya, kawan. Dari sisi waktunya, sepertiga malam terakhir yang Allah Ta'ala sebutkan. Nabi SAW Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Ini diskusi ya. Diskusi. Yani Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lail akhir. Allah Ta'ala turun di sepertiga terakhir. Lalu yaqulu, dan dia berkata, "May yad'uni," siapa yang berdoa, fa astajibu, aku akan jawab. Wa may yastaghfiruni, siapa yang meminta ampun, aku ampuni. Siapa yang meminta, aku akan beri. Nah, maka jemaah ini ya, sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu kalau malam itu dari maghrib sampai subuh, berapa jam? 10 jam rata-rata ya. Maka dibagi 3 berarti 4 jam. Ya, betul ya? 4 jam ya? 10 dibagi 3 ya 3 ya sekitar 3 jam sampai 4 jam. Ya kira-kira mulai dari jam 1 itu sudah sepertiga malam terakhir. Nabi SAW kadang-kadang bangun sholat malam 2/3 malam. 10 jam dibagi 2/3 berapa dia? 10 jam, 2/3-nya? 6 jam ya? Masya Allah. Itu kalau 10 jam. Kadang-kadang kalau di Medina ya kawan, kalau di musim dingin itu bisa 12 jam. Itu malam lebih panjang daripada siang. Berarti sekitar 6 sampai 8 jam berdiri sholat. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai. Sepertiga man. Nisfahu wa setengah berarti 6 jam atau 3 jam, 4 jam. Wa thulutsah dan sepertiga. 6. Itu Nabi SAW selalu bangun di waktu-waktu itu. Dan kata Nabi SAW, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Kata Nabi SAW, kemuliaan seorang mukmin adalah bangun salat malam ya akhwan. Taib, wa indal adzan, dan ketika azan. Sebutkan, saya agak lupa hadisnya ikhwan. Wasnya Nabi SAW ketika ada orang muadzin, ya, maka kata Nabi, jawablah. Ya, lalu jika jawablah doa, lalu saya agak lupa di sini, tapi Nabi mengatakan setelah itu sal tu'ta, mintalah dan engkau diberi. Jadi di sela-sela azan itu ya ikhwan, itu adalah momen untuk menjawab doa, menjawab azan dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, lalu kata Nabi kepada dalam hadis itu, karena tidak semua orang bisa azan. Maksud saya azan itu hanya satu orang, tidak semua orang 10 orang azan enggak. Cuma satu orang bisa mendapatkan kebaikan toh. Tapi bagi kita yang mendengarkan berpeluang mendapatkan kebaikan yang sama dengan muadzin, itu menjawab. Lalu di sela-sela doa, di sela-sela menjawab itu ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, kata Nabi, minta di dalam sela-sela doa itu, tu'tah, engkau akan diberikan. Kemudian wa bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Kata Nabi SAW, bainal adzani da'watun baina kulli adzanaini da'watun la turad. Antara azan dan qamat ada doa yang tidak ditolak. Ya, karena itu ya ikhwan, hendaknya antara azan dan qamat itu diberi kesempatan teman-teman untuk berdoa. Jangan terlampau cepat kita berqamat ya. Kalau di sini berapa menit? 20 menit ya? Masya Allah, barakallahu fikum. Tadi saya di daerah kota wisata naik motor udah mau qomat kayaknya.
Ya, ada masjid pinggir itu. Ya, tapi sampai sini ternyata masih 5 menit. Alhamdulillah, karena ada keutamaan sholat qabliyah ya ikhwan, dan juga berdoa antara adzan dan iqamat kata Nabi SAW. Kenapa? Karena hati pada saat itu berkumpul. Maka ya ikhwan, hendaknya kita manfaatkan. Kemudian wa adbaris salawati wa adbarus salawati al-maktubat, yaitu doa di ujung salat. Ya, itu di mana? Di dalam salat maksudnya. Adapun sesudah salat ya ikhwan, wallahu alam, yang diperintahkan Allah adalah berzikir. Wa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Kata Allah SWT, jika selesai salat berzikir. Ya, kita tidak dianjurkan berdoa sesudah salat, wajib, tapi yang dianjurkan adalah berzikir. Adapun doa tempatnya adalah di dalam salat. Itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ketika ada perintah berzikir dalam salat berarti dibawa kepada sesudah salam. Adapun doa dibawa di dalam, dan dimaksud dengan adbar artinya duburnya salat, artinya sebelum salam. Ini diantara doa kata Nabi, ayyud du'ai asma. Ditanya Nabi SAW kapan doa paling didengar, beliau mengatakan sepertiga malam dan di akhir sebelum salam. Sebelum salam. Karena ya ikhwan, biasanya di ujung-ujung sesuatu itu hati berkumpul. Makanya saat terbaik berdoa di akhir sebelum matahari tenggelam di hari Jumat. Begitu juga dengan hari Arafah, ya, sebelum matahari tenggelam. Karena di ujungnya orang sudah mau berpisah, maka biasanya hati berkumpul. Disitulah waktu mustajab. Kemudian juga, ya, wa inda su'udil imami yaumal jum'ati alal mimbari hatta tuqdas salat. Ketika imam naik mimbar sampai ditunaikannya salat. Nah, itu waktu-waktu ini menurut beliau, ya. Kemudian juga wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, yaitu saat-saat akhir sesudah asar di hari Jumat. Hari Jumat ini ya ikhwan, kalau kita perhatikan ikhwan, adalah hari yang penuh kekhusyuan. Dulu para salaf saya baca ya ikhwan, setiap selesai salat asar mereka tidak keluar dari masjid. Mereka berdoa sampai, ya, matahari tenggelam. Jadi hari Jumat itu adalah hari, sebetulnya hari khusyuk, hari untuk berdoa. Di antaranya adalah mencari waktu terbaik berdoa di hari Jumat. Ada banyak pendapat kapan, karena Nabi SAW tidak menyebutkan. Kata Nabi, ada satu saat di hari Jumat tidaklah seorang berdoa kecuali Allah ijabah. Ada banyak pendapat, kalau saya salah ada 20 atau 30 pendapat. Tapi yang paling rajih adalah dua, yaitu tadi ketika khatib naik mimbar sampai ditunaikan salat, dan pada saat akhir sebelum matahari tenggelam. Taib, kemudian wasadafa khusyu'an fil qalb, dan bertepatan dengan khusyuknya hati. Wal kisaran baina yaday rabb, dan inkisar itu kalau bahasa Arabnya apa ya? Pecahnya hati di hadapan Allah. Maksudnya apa ya? Maksudnya hati yang merendah, ya, dengan penuh kerendahan di hadapan Allah Subhanahu. Wa dhullal lahu, menghinakan diri. Wa tadarruan, dan juga merendahkan, tadarru, wa riqqah, ya, dan penuh kelembutan. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, berdoalah kepada Rabbmu dengan penuh kerendahan, yakni penuh menghinakan diri, lalu dengan khufyah, yaitu suara yang lembut, ya ikhwah. Dulu para sahabat, kalau saya tidak salah ketika berangkat perang Khaybar, ya, saya bersemangat, berdoa, bertakbir dengan kata Nabi SAW, irba'u ala anfusikum, kasihani dirimu. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan jauh, tetapi kalian berdoa kepada Rabb Sami'an, maha mendengar, qariban, dan maha dekat. Nah, itu sebagian saudara kita kalau berdoa, ya, mengeraskan suaranya, agak sedikit mirip berteriak. Nah, ini tidak ini menyelisih adab-adab berdoa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi hendaknya seorang bersuara dengan lembut, lirih, dan ini lebih mendatangkan kehusyuan dibanding dengan berteriak misalnya. Wabil khusus pada saat manasik haji, ya, atau umroh. Nah, ada saudara kita ada yang terlampau keras, ya, berdoa. Dan Nabi mengatakan, Rob yang kalian berdoa bukan Rob yang tuli dan jauh. Saya nggak perlu teriak-teriak. Nah, kemudian
wastaqbalad da'i al-qiblah, di antaranya adalah menghadap kiblat, ya, wa kana ala tahara, dan juga berada dalam keadaan suci, wa rafa'a yadayhi ila Allah taala, dan mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi SAW, Inna Allah hayyun karim, Allah itu maha pemalu dan maha pemurah. Yastahyi, Allah malu jika seorang hamba mengangkat tangannya, ya, lalu kemudian dia kembalikan tangan itu dalam keadaan zifra. Ini sifat malu bagi Allah adalah sesuai dengan keagungannya, ya. Ya, jadi Allah Ta'ala ini, Nabi SAW menetapkan sifat malu. Ini berkebalikan dengan orang-orang yang Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, mereka menolak sifat bagi Allah Azza Jalla. Ya, adapun kita Ahlussunnah, ya ikhwan, menetapkan sifat Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya, di antaranya adalah Nabi mengatakan Allah itu Hayyun, maha pemalu. Di antara bentuknya, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala malu jika ada orang datang. Kita sering, ya ikhwan, ada orang datang minta, lalu kita nggak penuhi permintaannya, rasanya ada, ya Allah saya malu, kesian banget dia datang tadi minta sesuatu tapi saya nggak punya. Itu, nah adapun Allah Azza Jalla malu jika kita mengangkat tangan, lalu tangan itu kembali dalam tangan kosong tanpa dipenuhi hajatnya. Nah tentu ya ikhwan, kita mengangkat tangan di mana Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Ya, adapun secara umum Nabi SAW mengangkat tangan. Adapun di waktu-waktu Nabi SAW tidak mengangkat tangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Di antaranya selesai berwudu, ya, dia tidak mengangkat tangan. Ya, maka kapan Nabi tidak mengangkat tangan, kita tidak mengangkat tangan. Nabi adalah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah qudwah kita. Kemudian thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasuli. Di antara doa, afwan, kecepatan. Wa bada'a bihamdillah wa tsana'i alaih. Memulai dengan pujian. Yang di antara adab berdoa ikhwan memuji Allah Azza Jalla. Minimal kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah cukup. Ya, kalau antum tahu ya ada yang bagus lagi banyak, ya. Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu anta qayyim, dan banyak sekali lafaz-lafaz tahmid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu ya ikhwan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi, siapa yang berdoa tidak bersalawat maka terputus doanya. Oke, ikhwan, setelah alhamdulillahirabbil alamin kita mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti antum misalnya doa sesudah azan, sudah salat qabliyah, kita berdoa angkat tangan. Bagaimana cara memulainya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, itu minimal itu. Itu yang paling minimal. Lalu kemudian kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taubah wal istighfar. Kemudian juga, ya, kata beliau, hendaknya kita iringi doa kita dengan hajat kita dengan bertaubat, ya, dan banyak istighfar. Ya. Ya, di antara ya ikhwan yang menghalangi doa adalah dosa. Ya, maka kita iringi dengan taubat dan istighfar. Nah, ya karena itu doa hendaknya diawali dengan mohon ampun dulu. Allahumma ghafirli, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya, kita memohonkan ampun untuk diri kita. Ya. Tsumma dakhala 'ala Allah, lalu baru kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini sebutkan wa alahha alaihi. Alahha apa itu, ya? Merengek, mendesak. Ya, di antara bentuk merengek ya ikhwan, mengulang-ulang permintaan. Ya ikhwan, anak kita kalau punya hajat, dia merengek terus, ayo ayah, ayo abi. Enggak habis itu apalagi terus merengek terus minta, ya tolong ayah saya butuh sekali. Nah sama, minta kepada Allah Subhanahu, sangat dianjurkan kita merengek kepada Allah. Di antara bentuknya adalah mendesak dengan mengulang-ulang. Di antara doa itu diulang 3 kali. Ya, wa tawassala ilaihi bi asma'ihi, dan di antaranya adalah bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa tauhidihi, dan tauhidnya. Ini di antara yang tawassul yang paling agung. Kata Allah Azza Jalla, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengannya. Juga ada ayat Al-Quran mengatakan, Qulidu'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u
falahul asmaul husna. Panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Dan apapun yang kau minta, Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala menganjurkan kita untuk berdoa dengan memanggil nama-namanya. Nah, nanti kita sebutkan ya, terutama dengan tauhidnya, ikhwah. Untuk perhatikan, banyak sekali doa yang diawali dengan kalimat tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ini doanya siapa ya, ikhwah? Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Doa sayyid istighfar terbaik. Coba antum lihat, itu tauhidnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Maka ikhwan, tauhid itu pokok kebaikan, pokok keselamatan. Ya, maka di antara nikmat buah dari tauhid ya ikhwan adalah keamanan. Satu pekan yang lalu ya ikhwan, kita merasakan ketidakamanan itu hilang. Keamanan itu hilang maksudnya. Semua orang WFH. Ya, nggak ada yang berani ke Jakarta. Kenapa? Keaman. Aman itu buah dari tauhid, jemaah. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang beriman tidak syirik, bagi mereka keamanan. Di akhirat terutama ya, kemudian di dunia juga. Kemudian juga Allah Ta'ala katakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ketakutan kepada orang musyrik karena kesyirikannya. Rezeki. Allah yang menjamin rezekiku. Maka kita nggak akan menjarah barang orang. Kita nggak membakar, nggak turun ke jalan. Kenapa? Kita yakin Allah. Kita selama ini menyandarkan rezeki kepada manusia, kepada penguasa. Kalau penguasa begini, rezeki enggak, Allah Ta'ala yang punya rezeki. Karena tauhid hilang, orang turun ke jalan, emosi, apa aja yang dibakar. Karena tauhid ini. Maka diantara buah dari nikmat tauhid ya ikhwan adalah keamanan yang Allah Ta'ala berikan. Makanya ya ikhwan, oleh karenanya ya ikhwan, Allah Ta'ala suka jika kita meminta kepada Allah dengan tauhid. Dengan wasilah, ya Allah saya sudah beribadah kepadamu. Ya, makanya doa terbaik kata Nabi di hari Arafah, la ilaha illallah wahdahu. Kata Nabi khairud du'ai, sebaik-baik doa berdoa di hari Arafah. Dan sebaik-baik doa yang aku ucapkan dan Nabi-Nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu nanti contoh-contohnya ada ya. Wa qaddama baina yaday du'ahi sadaqah. Kemudian juga sebelum atau hendaknya dia mengiringi doanya dengan sedekah. Tapi kata beliau bukan berarti orang setiap mau berdoa sedekah dulu, Tapi kita tahu bahwa sedekah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Di antara kata Nabi, sedekah itu menolak murka Allah. As-sadaqatu tutfi'u ghadabur Rabb. Atau diiringi dengan amal soleh maksudnya. Makanya lihat ya ikhwan, setelah kita beramal soleh, setelah haji, setelah sholat, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ya menyuruh kita berzikir. Ya, di antaranya beristighfar maksudnya. Ya, setelah sholat astagfirullah. Setelah haji kata Allah fastaghfirullah. Ya. Kemudian juga fa inna hadza ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Ya, dan ini doa-doa yang seperti ini hampir tidak akan tertolak selama-lamanya. Wala siyama in sadaqal ad'iyah, apalagi kalau doa-doa ini bertepatan dengan apa yang Nabi SAW ya ajarkan, annaha madhinnatun lil ijabah. Apalagi kalau doa itu dikabarkan Nabi SAW bahwasanya doa ini sangat kuat kemungkinannya diijabah. Nah, maka beliau mengatakan di antara contohnya annaha mutadamminatun lil ismil azam, dan atau di dalamnya ada nama-nama Allah yang agung disebutkan. Nah, jadi kalau tadi syarat-syaratnya, lalu beliau mengatakan apalagi kalau doa itu adalah doa yang Nabi katakan doa ini sangat kuat kemungkinan diijabah. Dan ada contoh-contohnya dalam banyak hadis. Doa ini kata Nabi, siapa yang berdoa dengan ini pasti dijawab. Atau di dalamnya mengandung doa-doa atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paminha, di antaranya kata beliau,
Ma fis sunani, di antara dalam sunan, ya, wa sahihi Ibnu Hibban dan juga sahih Ibnu Hibban min hadis Abdullah bin Buraidah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a yaqulu. Dari ayahnya ada seorang laki-laki berkata, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta. Perhatikan. Al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia berdoa, minta. Kata Nabi, laqad sa'alallah bil ismil ladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'a bihi ajaba. Dia, laki-laki ini kata Nabi, telah berminta kepada Allah dengan namanya yang apabila dia diminta akan Allah berikan, apabila dia didoa akan dia jawab. Ya, nah, masya Allah ya akhwan. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, masya Allah, jangan lihat ini bagus nih. Nabi yang rekomendasikan orang ini berdoa dengan nama Allah yang jika Allah diminta dengan doa itu Allah kasih. Apa doa ikhwan? Kita baca sama-sama ya. Jadi ini semacam tawassul. Sebelum antum berdoa pakai doa ini. Karena di dalamnya ini kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apabila kita menggunakan doa-doa yang direkomendasikan Nabi, pasti kemungkinan besar akan dijawab kalau pakai doa itu. Ya. Coba kita berdoa. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru kita minta tuh. Oh, masya Allah, kata Nabi. Ini hadisnya sahih ya akhwan. Di dalamnya ada nama Allah, ada tauhid, la ilaha illa anta. Jadi tawassul yang paling kuat itu doanya Nabi Yunus atau di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Di antaranya doa dalam kesulitan. Nabi SAW mengatakan, jika engkau dalam kesulitan ucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Itu doanya singkat. Kalau kau sedang kesulitan menghadapi masalah yang berat, ucapkan tauhid, Allahu Rabbi la usyriku. Aku tidak menyekutukan. Berarti tauhid ini tawassul yang sangat kuat ya ikhwan. Artinya orang yang merealisasikan tauhid itulah orang yang paling berbahagia dan paling beruntung. Kenapa? Mudah diijabah doanya, mudah mendapatkan kebaikan dari Allah. Sekebalikannya, kesyirikan akan menjauhkan kita dari segala kebaikan. Naam jamaah ya. Itu Al-Ahad, ada As-Samad. Al-Ahad nama Allah ini kata para ulama dalam surah Al-Ikhlas ada 4 syarat jadi Tuhan. Al-Ahadiyah, As-Samadiyah, kemudian tidak beranak, tidak beranakan, dan juga tidak ada yang setara dengan Allah Azza Jalla. 4 ini ikhwan ada dalam surah Al-Ikhlas yang Nabi SAW pernah mendapati ada seorang yang kalau salat selalu membaca kulu. Lalu ditanya kenapa? Karena di dalamnya ada sifat Allah. Kata Nabi SAW, Allah mencintaimu dengan cintamu kepada surah Al-Ikhlas. Dan roh yang lain ada imam yang suka itu, kata Nabi SAW, dengan cintanya kepada Allah memasukkannya ke dalam surga. Ini jadi Allah suka jika kita bertawassul dengan ya sifat-sifat Allah yang ada dalam surah Al-Ikhlas. Ya. Taib jemaah. Kemudian juga dalam sunannya was-sahih Ibnu Hibban aidan sama di Ibnu Hibban juga min hadits Anas bin Malik annahu kana ma'a Rasul sallallahu jalisan. Anas bin Malik pernah duduk bersama Nabi sallallahu wa rajulun yusalli, dan ada seorang laki-laki salat, thumma da'a, lalu dia berdoa, faqala Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta. Lagi-lagi ada la ilaha illa anta. Al-Mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Setelah dia meminta, apa kata Nabi SAW? Laqad Allah bismihil azim. Sungguh dia berdoa dengan nama Allah yang agung. Alladzi idza du'iya bihi yajab. Yang jika Allah diseru dengan nama itu, dia akan jawab. Wa idza su'ila bihi. Jika Allah diminta dengan nama itu, a'ata, dia akan memberi. Allahu Akbar. Kita baca lagi bareng-bareng teman-teman. Ikhwan fillah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us
samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Lalu antum minta. Itu tawassul yang sangat dicintai Allah Subhanahu. Ya, di antaranya ada la ilaha. Karena itu ikhwan, kita ini tahlilan tiap hari loh. Zikir pagi petang kan Allah ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa kali ikhwan? 10, 1, 10 atau 100 ya ikhwan. Sore juga begitu. Setiap selesai salat wajib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wala na'budu illa iyyah. Luar biasa. Ya. Agar la ilaha ini betul-betul menjadi suatu keyakinan yang kokoh. Karena ikhwan, mewujudkan tauhid tidak bisa kecuali dengan 3 perkara. Pertama adalah mengilmuinya. Ini kata para ulama. Tauhid, tahqiqut tauhid dengan 3 cara mewujudkan tauhid. Tidak bisa disebut orang bertauhid tanpa ini. Pertama, mengilmui. Kalau tidak paham apa yang dia ucapkan, gimana coba? La ilaha illallah memiliki makna. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah Ta'ala berfirman, ilmuilah la ilaha illallah. Ada kalimat fa'lam. Bagaimana orang mau kuat bertawakal kalau dia tidak mengenal Allah Azza Jalla? Kita ini mengucapkan la ilaha tapi kita tidak mengenal Allah Azza Jalla. Bagaimana dia mau tenang hatinya kalau dia tidak mengenal Rabb-nya? Ya kan? Bagaimana dia mau tenang kalau dia tidak mengenal dialah Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Mengilmui, di antaranya adalah mengenal Allah Azza Jalla yang mendatangkan pengaruh, rasa takut, rasa cinta, rasa tawakal itu. Ya ikhwan, yang kedua meyakini. Tidak disebut tauhid kalau makanya ragu-ragu nggak boleh dalam agama ini ya ikhwan. Ya. Ilmu yang kokoh namanya yakin. Kata Nabi SAW, "Idza laqita man wara'al haidi yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha biqalbihi fa'bashiru bil jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yakin dengan hatinya, bukan munafik seperti orang munafik ragu-ragu ya ikhwan. Ya, maka gembirakanlah dia dengan surga. Nah, jamaah tuh. Ya, masya Allah ya ikhwan. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang paling penting. Tauhid itu terrealisasi dengan apa? Menetapi konsekuensinya atau mengamalkan konsekuensinya. Ini yang berat. Konsekuensi tauhid apa ya ikhwan? Menetapkan Allah sebagai ilah, beribadah kepada Allah Subhanahu, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Kata Allah, sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan. Itu konsekuensi terbesar. Tidak boleh syirik. Ya, meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu konsekuensinya. Di antaranya adalah mentaatinya, perintahnya dan menjauhi larangannya. Taib jamaah, kita kembali ke doa ini ya. Insya Allah hafal ya. Ya hafal. Jadi setiap kita berdoa ikhwan, ada 2 yang dia tidak diajarkan Nabi SAW. Nabi mengatakan, kalau dia berdoa dengan doa ini, Allah pasti jawab. Ya, tentu dengan tadi dengan adab-adab doa yang sebelumnya. Kemudian juga wa fi Jami' Tirmidzi ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi min hadis Asma bintu Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Ismullahil a'zam fi hatainil ayatain. 2 nama Allah yang agung. Jadi sepakat para ulama ya, nama-nama Allah semuanya agung. Tetapi ada di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang memiliki keagungan dibanding nama yang lain. Memiliki keutamaan dibanding nama-nama yang lain. Namun para ulama berbeda pendapat. Mana nama-nama Allah yang agung itu? Sebagian ulama misalnya memilih Allah itu sendiri. Ada juga ulama yang mengatakan yaitu Al-Hayyul Qayyum. Dan ini yang dipilih oleh penulis buku ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan ada yang memilih ya dzal jalali wal ikram. Ya, dan ada yang memilih pertengahan mengatakan semua nama-nama Allah yang menghimpun semua nama-nama yang lain, maka itulah nama Allah yang agung. Apa itu di antara nama Allah? Allah ini nama yang paling agung, lafzul jalalah. Jika Anda menyebut nama Allah berarti menyebut nama-nama yang lain sudah ikut. Di antaranya Al-Hayyu Al-Qayyum. Maka Asma bintu Yazid mengatakan nama Allah yang agung ada di dalam ayat
Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa warrahmanur rahim. Dan juga di pembuka Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan juga di Musnad Imam Ahmad dan juga Sahih Hakim dalam Mustadraknya dari Habib Hurairah radhiyallahu dan Anas bin Malik dan juga Rabi'ah bin Amir an Nabi SAW annahu kana alidhu biyadal jalali wal ikram. Kata Nabi alidhu. Apa artinya alidhu, Pak? Biasakanlah, lazimilah, tetapilah dengan mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Itu diantara zikir mutlak ya ikhwan. Antum naik mobil, apa lagi segang waktu, lisan kita mengatakan ya dzal jalali. Alidhu itu artinya apa ya? Biasakan, tetapi, lazimi, ya, agar dia menjadi apa? Al jalal wal ikram apa ya ikhwan? Kata ulama, dia mengumpulkan pokok-pokok nama-nama sifat-sifat yang lain. Al-Jalal artinya nama Allah yang mengandung keagungan dan kebesaran. Banyak ini. Al-Ikram, nama Allah yang mengandung kebaikan, kemurahan, kemuliaan. Yang menggabungkan antara rasa takut dan rasa harap. Al-Jalal menimbulkan rasa takut. Al-Ikram dengan nikmat-nikmatnya yang menimbulkan rasa harap. Maka ini nama yang sangat agung. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Juga dalam Jami' At-Tirmidzi min hadits Abi Hurairah an Nabi SAW kana idza ahammahu al-amru rafa'a ra'su ila as-sama' faqala subhanallahil azim. Ya, jika beliau ada suatu urusan yang penting, beliau mengangkat kepalanya lalu beliau berkata subhanallahi al-azim. Atau wa idza tahada fi du'a ya hayyu ya qayyum. Taib. Atau juga dalam hadis yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amrun, jika ada suatu masalah yang berat dan sulit, beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Wallahu a'lam. Kemudian dalam Sahih Al-Hakim min hadits Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ismullahil a'zam fi 3 suwar min al-Qur'an. Nama Allah yang agung ada dalam 3 surah, yaitu surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, Ali Imran dan surah Taha, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi, Allahu la ilaha illa hayyul qayyum, dalam surah Ali Imran tadi di awal-awal ayat. Kemudian juga dalam surah Taha wa'aratil wujuh ya lil hayyil qayyum. Ya, jadi 3 Allah Ta'ala. Ya ikhwan, Allah Ta'ala mengenalkan namanya dan terkadang dalam bentuk mufrad, tunggal, Aziz, Qadir, itu ya, tapi juga terkadang dengan menggandengkan 2 nama. Kata pula ini menunjukkan kesempurnaan. Coba sebutkan salah satu penggandengan yang apa ya ikhwan? Sami'un Basir. Ini kuat sekali. Sami' saya udah cukup. Tapi basir lebih kuat. Audio visual kan. Dialah Allah maha mendengar dan maha melihat. Menunjukkan kuatnya pengetahuan Allah terhadap hambanya. Apalagi? Azizun Hakim. Nama Allah Aziz mengandung makna kuat perkasa. Tapi lihat, Allah Ta'ala tidak semena-mena menggunakan kekuatan. Dia hakim. Dia bijak. Apalagi ya kawan, ya ada pemaknaan, ada pasti ada hikmah di situ. Di antaranya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu saja udah luar biasa. Al-Hayyu artinya dialah Allah yang memiliki kehidupan yang sempurna, tidak berawal dan tidak berakhir. Dan ini berkonsekuensi kepada sifat kuatnya, sifat maha melihatnya, maha mendengarnya harus kuat karena dia memiliki kehidupan yang sempurna. Ya toh? Di antara kehidupan yang sempurna tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka ikhwan, kehidupan yang sempurna bagi manusia adalah di akhirat. Wa innad daral akhirat lahiyal hayawan. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada kematian. Jangankan mati, tidur aja nggak ada. Kata Nabi, Nabi SAW ditanya, apakah penduduk surga tidur? Kata Nabi tidak. Karena tidur itu saudara kematian. Nah, jemaah ya. Kemudian Al-Qayyum, maha kehidupan yang sempurna, ini melazimkan apa? Seluruh sifat-sifatnya juga sempurna. Orang kalau sudah tua ya ikhwan, pendengarannya, penglihatannya sudah melemah karena kehidupannya sudah melemah. Adapun Allah Azza wa Jalla dia Al-Hayy, kehidupannya, maka Qayyum lebih kuat lagi.
maha mengurusi dirinya sendiri. Tidak artinya dia tegak dengan dirinya, bahkan dia menegakkan selain Allah, selain dia. Ya, mengurusi, dia tidak membutuhkan apapun selain dirinya. Namanya Al-Qayyum. Adapun kita ya kawan, tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita pulang ke rumah kalau nggak ada masakan istri, minum kopi kayak apa kayak, aduh gimana ini? Ya kan? Semua kita butuh. Adapun Allah Al-Qayyum. Maka para ulama katakan Al-Hayy mengandung, menghimpun sifat-sifat yang sifatnya dzatiyah, dan Al-Qayyum menghimpun sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah. Sifat dzatiyah itu yang melekat dengan zatnya. Fi'liyah itu adalah sering disebut dengan ikhtiyariyah, yaitu sifat yang kapan Allah kehendaki dia melakukannya, seperti menghidupkan, mematikan, ya. Taib jamaah. Nah, kemudian wa fi jami'i At-Tirmidzi as-Sahih al-Hakim min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watu Dhunnun idza da'a wa huwa fi batnil hut, yaitu ada doanya Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam ketika dia di perut ikan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat, perhatikan apa kata Nabi, innahu lam yada'u biha muslimun, tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa itu fi syai'in qattu, dalam apa saja, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah Ta'ala menjawab doanya. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian juga dalam Sahih Al-Hakim, namun di sini disebutkan ya ikhwan 3 hadis, namun hadis yang pertama hadis Sa'ad bin Waqqas yang sahih, yang lain ya dhaif, wallahu taala alam. Ya, tapi cukup satu ini, hadis ini sudah mencukupi ya ikhwan, bahwasanya berdoa dengan doa. Lalu dalam riwayat yang lain ditanya, apakah ini khusus Nabi Yunus ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, hal kanat li Yunus khassan? Kata Nabi SAW, ala tasma' qawlu, tidakkah engkau mendengar kalimat Allah sesudahnya? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami jawab doanya, kami selamatkan dia. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Berarti semua yang beriman. Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan demikianlah kami menyelamatkan nabi kami, tidak. Tapi Nabi Allah katakan kami menyelamatkan semua orang beriman. Artinya siapa yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus dan dia beriman, maka dia berpeluang untuk dipenuhi, dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam jamaah. Kemudian juga dalam Sahihaini, hadis Bukhari dan Muslim maksudnya, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul indal karb. Di antara doa Nabi ketika dalam kesulitan, al-karb itu artinya sulit, ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. Masyaallah. La ilaha illallah semuanya, Pak. Kita ulang bareng-bareng, Pak. Ini kayaknya nggak ada wajah-wajah orang sulit seperti di sini, Pak. Pak, ayo Pak, kita kalau lagi kesulitan, kita akhir hari ini banyak kesulitan dalam kehidupan. Ini doa ini. Coba bareng-bareng Pak ya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard. Rabbul arsyil karim. Ini hadis Bukhari dan Muslim, Masya Allah jamaah. Oh, ini la ilaha illallah lagi-lagi di situ. Doa dalam kesulitan ini menunjukkan ikhwan tauhid, pokok kebaikan. Mau realisasikan tauhid, pokok keselamatan. Karena Allah Ta'ala suka jika kita meminta dengan bertawassul dengan tauhid. Dan tadi ikhwan, tauhid tidak akan terrealisasi kecuali dengan 3 ini. Mengilmui, meyakini dan mengamalkan konsekuensinya. Ya. Nah, Masya Allah ya. Al-Azim, Maha Agung, Al-Halim, Maha Santun. La ilaha illallah Rabbul Arsh. Dialah Allah, Rabbnya Arsh. Arsh ini akhwan makhluk Allah yang paling, atapnya seluruh makhluk. Maka Allah Ta'ala, Nabi mensifati Arsh dengan azim juga. Rabbul Arshil Azim. Ya, maknanya datangkan, hadirkan kebesaran, keagungan Allah. Masalah kita kecil. Kalau masalah sedikit, kita ini masuk kecil, Arsh saja yang besar, Allah Ta'ala menundukkan dan mengaturnya.
yang agung. Apalagi kita. Itu kira-kira ya. La ilaha illallah. Dan di bawahnya arsy apa Pak? As-samawat. Rob itu artinya mengurus, menjaga, menciptakan, memelihara, menguasai. Masya Allah, bagaimana nggak tenang hidup kita Pak? Kita memiliki Rob yang mengatur, mengurus alat langit dan bumi ini ya. Wa rabbul arsyil karim, dan arsy yang mulia. Maka ini diyakini ya Pak. Lagi-lagi tauhid. Ya, kalau lagi bermasalah, ada masalah yang berat ya kawan. La ilaha illallah. Kemudian juga Musnad Imam Ahmad min hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir ya kawan. Nabi SAW mengajarkan aku doa. Idza nazala bi qarb, jika datang kepadaku kesulitan. Karb itu kesulitan apa saja yang menyulitkan kita, ekonomi semua ya kawan. Hendaklah aku mengatakan la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallah wa tabarakallah rabbul arsyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini satu lagi ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala juga menyebutkan. Nah ini Pak yang Nabi SAW mengatakan setelah mengajarkan doa ini kepada Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW, kata seorang sahabat, ala nata'allamuha, tidakkah kami mempelajarinya ya Rasulullah doa ini? Kata Nabi, bala tentu, yang bagi liman sami'aha ayyata'allamaha, wajib bagi yang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Begitu agungnya doa ini sampai Nabi mengatakan, Nabi perintahkan setiap kita mempelajari doa ini. Mau Bapak Ibu? Ayo kita pelajari doanya. Baik, hadis ini sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Apa itu? Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun. Tidaklah seorang tertimpa ham, kegelisahan, wala hazan, kesedihan. Faqala, lalu dia mengucapkan, Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fi hukmuk, adlun fi qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi. Illa, kecuali siapa yang mendapatkan kesulitan atau kesedihan lalu dia mengucapkan ini, kecuali kata Nabi, adhaballahu azza wa jalla hammahu wa haznahu, Allah akan hilangkan kesedihan dan kesulitannya. Wa abdalahu makanahu farha, Allah akan menggantikan dengan kegembiraan. Allahu akbar. Lalu dikatakan, ya Rasulullah, tidakkah kami harus mempelajarinya? Kata Nabi, bala, iya tentu. Wajib, hendaknya orang yang mendengarkan mempelajari doa ini. Allahu akbar. Nah, di dalam doa ini, ikhwan, Nabi SAW menyebutkan empat, atau bertawassul dengan empat. Yang pertama dengan apa? Tauhid, inni abduk. Ya, inni abduk. Penetapan tauhid rububiyah. Ya Allah, aku hambamu. Allah yang menciptakan aku. Ibnu abdik, ibnu amatik, hamba laki-lakimu dan hamba perempuanmu. Nasihati biad. Kemudian meyakini akan takdir. Ya, ubung-ubungku ada di tanganmu. Ubung-ubung ini yang katanya di sini wallahu a'lam, pusat kehendak pusat ini di sini ubun-ubun. Ya, madin fi hukmuk. Ya, berlaku pada diriku akan ketetapan hukum-hukummu. Sebentar Pak, saya butuh kadang-kadang terjemahan secara langsung. Nah ini dia. Di sini ya, hukummu berlaku padaku. Ya, ketetapan maksudnya. Adlun fiyya qada'uk. Ya, adil ketetapanmu, qada'mu adil berlaku bagimu. Ini juga ya. Jadi dua ya. Pertama dengan tauhid, kemudian dengan menetapi takdir ya, kawan. Di antara iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengimani takdirnya. Jadi kita mengatakan, ya Rabb, berlaku hukum atasmu. Aku adalah hamba yang hukum-hukum berlaku atasku. Baik hukum syar'i maupun hukum qadari. Ya. Adlun fiyya, adil bagiku ketetapanmu. Lalu setelah itu meminta kepada Allah dengan nama-namanya. Jadi yang pertama dengan bertawassul dengan tauhid,
kemudian dengan bertawassul dengan qada dan qadarnya, kemudian yang ketiga bertawassul dengan nama-namanya. As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku berdoa dengan nama-namamu yang engkau miliki, yang engkau samaita bihi nafs, engkau menamakan dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahada min khalqik, atau engkau telah ajarkan kepada salah seorang hambamu, salah satunya kepada Nabi SAW. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang telah engkau turunkan dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau apa yang kau simpan dalam ilmu gaibmu. Ini menunjukkan ya ikhwan, tidak semua nama dan sifat Allah ajarkan kepada kita. Ada yang Allah namakan dirinya, ada yang Allah ajarkan kepada makhluk, salah satu hamba yang tidak, hamba ini belum tentu ajarkan kita. Ada yang Allah turunkan dalam kitabnya, dan ada yang Allah simpan di hari kiamat, di perbendaharanya maksudnya. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti aku bersujud di hadapan Allah, minta syafaat ya. Aku diberi Allah ilham untuk memuji Allah dengan pujian yang Allah akan ajarkan pada saat itu. Sekarang aku nggak tahu. Masya Allah. Ada puji-pujian dengan nama-nama dan sifat Allah yang Allah belum ajarkan Rasulullah SAW. Kapan Nabi diajarkan? Pada saat di tempat nanti di hari kiamat. Menunjukkan ikhwan, nama Allah bukan 99, tidak terbatas. Nah, itu ya, bertawassul dengan nama Allah. Kemudian bertawassul dengan Al-Quran. Setelah itu kita mengatakan, Anta ja'alal Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran kesejukan hati. Rabi itu dalam bahasa Arab aslinya itu musim semi. Maksudnya apa jemaah? Artinya menjadi, kalau orang musim semi itu hati senang, kegembiraan hatiku. Wa nura sadri, cahaya dadaku. Wa jala'a huzni, penghilang kesedihanku, dan juga penghilang rasa gundah gulanaku. Nah ini ya kawan, ada 4 itu. Doa ini agung sekali ya. Nah, tapi saya ingatkan, yang dimaksud dengan Al-Quran adalah bukan hanya berdoa lalu kemudian kita tidak pernah baca Quran. Jadikanlah Al-Quran kesejukan hatiku. Lalu habis itu cuma doa aja. Enggak, ikhwan, di Al-Quran ini dibaca tiap hari. Ya, saya ikhwan setiap hari setelah sholat subuh, kebetulan ada syekh di pesantren dari Mekah. Nah, saya minta waktu beliau 15 sampai 20 menit. Saya baca 1-2 halaman lalu beliau benarkan. Ternyata masih banyak salahnya. Al-Quran harus dibaca tiap hari. Al-Quran penuh berkah. Kitabun mubarak, kata Allah, kitab yang penuh berkah. Semakin banyak antum berinteraksi dengan Al-Quran, ada keajaiban keberkahan yang Allah berikan. Di antaranya Nabi mengatakan, jadikan rumahmu, bacakan rumahmu surah apa? Al-Baqarah. Ya, rumah ini akan lari dari setan. Ya, maka ya ikhwan, jangan hanya dibaca doa ini, tapi Al-Quran kita nggak pernah baca. Ya, nah itu. Jadi ini doa yang mustajab sekali, ikhwan. Tidaklah seorang berdoa dengan doa apabila dia mendapatkan hamun itu kesedihan. Ham itu dia mengatakan sesuatu yang membuat kita gelisah di masa yang akan datang. Nah, kalau hazan, kesedihan yang masa lalu. Manusia kadang-kadang sedih kalau memikirkan masa lalunya, ya. Dan juga manusia merasa gelisah atau gundah ketika memikirkan di masa yang akan datang. Nanti bagaimana? Nah, tidaklah Allah Ta'ala akan berikan kebaikan, kegembiraan. Kata Nabi, Allah Ta'ala akan gantikan kesedihannya dengan apa? Kegembiraan. Dan 4 ini, tauhid, apalagi Pak tadi? Yang kedua, qada, penetapan qada, meyakini takdir, kemudian bertawassul dengan nama-nama dan sifatnya, kemudian dengan Al-Quran yang mulia ini. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini terakhir beliau sebutkan ada kisah, tapi kata ahli hadis kisah ini tidak ada riwayatnya. Jadi tapi saya bacakan saja ikhwan. Jadi di sini sebutkan ada kisah athar ya dari Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya ya Al-Mujabina fid Du'a. Jadi dia punya kitab orang-orang yang dijawab doanya. Kata beliau di sini ada seorang ashabun Nabi min Ansar namanya Abi Mi'laq. Nah, tapi sekali lagi di sini ya tidak ada hadisnya, riwayatnya sangat dhaif ya. Dia suatu ketika dia berjalan di padang pasir, lalu tiba-tiba ada pembegal. Ya, kata pembegal ini, "Dha' ma ma'ak." Sini semua barangmu, fa inni qatiluk, aku akan bunuh. Kata sahabat ini, "Ma turidu illa dami." Kalau cuman hartaku ambil, jangan darahku. Apakah kau juga butuh darahku? Ini dua-duanya.
Saya mau ambil harta, harta ini milikku. Adapun yang saya inginkan, saya ingin membunuhmu. Nah, kalau begitu, biarkan saya salat 4 rakaat. Fadharni usalli 4 rakaat. Silakan, salli ma badalak. Maka dia salat 4 rakaat. Kemudian setelah itu, tidak lama kemudian dia melihat ada penunggang kuda datang. Dia bawa pedang, langsung dia bunuh pembegal tadi. Setelah itu dia katakan, bangun. Siapa engkau? Dia bilang, saya adalah malaikat yang Allah utus. Ketika engkau berdoa, langit pertama bergetar. Berdoa lagi, bergetar yang kedua. Kan 4 rakaat toh? Ya, jadi di dalam doanya dia katakan, ya wadud, ya dal arshil majid, ya fa'al lima yurid, as'aluka bi'izzaka alladhi la yuram, wa mulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala'a arkana arshik, an takfiyani syarra hadzal lis. Ya Mughith aghithni, ya Mughith aghithni. Ya, dia ucapkan itu ya dalam salatnya, maka langit bergetar sampai langit keempat, lalu aku pun minta izin kepada Allah untuk menolong hamba ini. Maka Allah izinkan, maka Allah dia pun turun. Namun ini riwayat lemah. Namun ini menguatkan bahwasanya ikhwan, ya hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam berdoa. Karena doa Allah tabaraka wa taala akan ijab kalau kita mendatangkan ya syarat-syaratnya, dhawabitnya, dan juga tentu mawani'nya kita hilangkan. Taib jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Masya Allah, udah hampir 6:30. Mohon maaf, nggak ada yang mengingatkan. Fi istifsar ya ikhwah, ada di soal, ada soal. Tak ada? Fadal ya akhi, fadal. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon informasinya Ustaz, mengenai larangan untuk melafazkan Quran dalam sujud atau dalam rukuk. Melafazkan Al-Quran. Bagaimana kalau niatnya memang melafazkan Quran itu untuk berdoa? Barakallahu fikum. Nah, jemaah, para ulama mencoba menjelaskan hikmah kenapa Nabi SAW dilarang. Kata Nabi, inni nuhitu, aku dilarang. Maksudnya Allah yang melarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujudku. Saya pernah membaca sebagian ulama menyebutkan bahwasanya diantaranya karena Al-Quran adalah zikir terbaik, dia cocok dibaca di momen dan keadaan terbaik, yaitu ketika berdiri. Momen ruku dan sujud adalah penghinakan. Ya, yang di situ adalah doa dan zikir. Adapun baca Al-Quran adalah dibaca pada saat kita berdiri. Kayak itu Nabi SAW pernah ditanya doa apa salat malam terbaik, yang panjang berdirinya, tulul qunut. Karena Al-Quran adalah zikir terbaik ya ikhwan. Tidak ada zikir terbaik kecuali membaca Al-Quran, karena itu dipanjangkan lebih baik. Ya, kalau salat wajib paling panjang salat subuh. Setelah subuh duhur, setelah duhur asar, setelah asar isya. Paling pendek apa? Maghrib. Para ulama membagi Al-Quran 7 surah yang panjang, at-tiwal. Itu mulai dari Al-Baqarah, Al-Imran, Nisa, 7 surah itu. Kemudian ada namanya surah Al-Mi'in 100. Ya, ada juga namanya surah Al-Mathani yang di bawah 100 yang diulang-ulang ya. Ada pengulangan kisah dan hukum-hukum di situ. Kemudian namanya surah Al-Mufassal, pendek-pendek. Ini bagi 3. Ada yang Mufassal panjang, mulai dari Al-Qaf sampai Al-Mursalat. Itu sebaiknya surah Al-Quran dibaca di situ di salat subuh. Kemudian pertengahan, panjang pendek tapi pertengahan. Qisarul Mufassal, Wasatul Mufassal. Mulai dari surah Al-Mayatasa'at sampai Ad-Duha. Ini kalau bisa salat Isya di ini. Ada pun salat maghribnya Qisarul Mufassal, pendek, yaitu mulai dari Ad-Duha sampai Nas. Nah, jemaah, adapun di dalam sujud lalu kita berdoa dengan doa yang ada dalam Al-Quran, maka ini tidak mengapa, karena kata para ulama kita membacanya bukan sebagai membaca Al-Quran tapi sebagai doa. Maka ini tidak menyelisih larangan Allah Azza Jalla. Kita meniatkan dan membaca sebagai doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dalam Quran, tapi kita membacanya sebagai doa bukan sebagai Al-Quran. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ini juga dalam Quran. Atau Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi Al-Quran dibaca di momen terbaik, waktu berdiri ya ikhwan. Wa qumu lillahi qanitin, kata Allah, berdirilah dengan penuh ketundukan. Dan apa yang dibaca terbaik adalah membaca Al-Quran, adalah zikir terbaik di antara segala bentuk zikir. Karena Al-Quran adalah apa? Kalamullah, kata Khabbab bin Arad.
Takarrublah kepada Allah sesuai dengan kehendakmu. Tapi ingat kata beliau, takarrub yang paling dicintai Allah adalah bertakarrub dengan kalamullah, dengan Al-Quran. Termasuk di sini tadi ikhwan, Nabi SAW mengatakan, jadikanlah Al-Quran penyejuk hatiku, ya, penerang dadaku. Karena Al-Quran ini mukjizat ya ikhwan. Kalau dibaca dia bisa melapangkan, dan jangankan kita ya ikhwan, batu keras gunung saja apabila Al-Quran diturunkan pecah, khasyian mutasaddian. Karena apa? Karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangankan kita ya, jin saja Pak, pertama kali dengar Quran langsung beriman. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Langsung tuh bagaimana menakjubkannya Al-Quran. Jin langsung masuk Islam mendengar Al-Quran. Ini pengaruh Al-Quran begitu luar biasa, sampai-sampai orang kafir saking menakjubkannya Al-Quran, mereka mengatakan la tasma'u lihadzal, wa qala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengerin Quran, sibukkan dirimu agar kalian menang. Di antara makanya ini strategi orang kafir dalam Al-Quran, mereka membuat kita jauh dari Quran. Agar apa? Agar kalian menang. Jadi nggak boleh kita baca Quran kalau selama Al-Quran ada di tangan kita. Orang kafir mengatakan kita akan menang. Ya, wallahu taala alam bissawab. Saya kira cukup ya. Oh, tafadhal ya akhi, barakallahu fiik. Apakah menyertakan surat Al-Fatihah atau menutup doa dengan surat Al-Fatihah itu ada dasarnya? Wallahu taala alam. Yang saya ketahui Nabi SAW ketika menutup kafaratul majlisnya adalah dengan doa subhanakallahumma bihamdik. Ini juga ketika selesai baca Quran, beliau mengucapkan itu subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adapun Al-Fatihah, wallahu alam, sependek yang batas yang saya tahu, wallahu alam tidak ada dalil untuk itu. Wallahu alam. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis, bukan Al-Fatihah. Wallahu alam ya. Ana enggak pernah dapati para masyayikh kalau saya duduk di majelis-majelis mereka, dan itu di kuliah-kuliah saya tidak ada satupun masyayikh yang menutup ayo kita tutup dengan Al-Fatihah. Dulu waktu kami SD, SMP di Muhammadiyah, justru guru-guru kita sebelum pulang apa Pak? Ada yang guru sekolah di Muhammadiyah. Wal asr, innal insana lafi khusr. Dan wallahu alam di mana dalilnya, yang ada adalah menutup majelis dengan doa kafaratu al-majlis. Wallahu alam. Mari kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.